Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani semua, bersuasapa lagi dengan saya Putri Ramadhani dari kelas penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan 4B, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan lahan pekarangan. Nah Sobat Tani, yang telah kita ketahui wabah COVID-19 saat ini di seluruh dunia termasuk Indonesia belum ada obatnya menyebabkan rantai penyebaran penyakit meluas. Nah, salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran penyakit ini, masyarakat disuruh banyak berdiam diri di dalam rumah atau keluar rumah kalau hanya perlunya saja. Nah, untuk menghilangkan kejenuhan akibat banyak berdiam diri di rumah, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan maupun perkotaan, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan lahan pekarangan rumah dengan berbagai tanaman atau memelihara ternak atau ikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Yuk Sobat Tani, kita langsung ke pembahasan utamanya. Nah, pemanfaatan lahan pekarangan. Lahan pekarangan rumah tangga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai lumbung pangan keluarga, baik sebagai penyedia tanaman pangan, sebagai sumber pangan nabati atau ternak, atau ikan sebagai bahan pangan hewani. Sumber pangan nabati yang dapat dikembangkan di lahan pekarangan meliputi tanaman pangan sumber karbohidrat non-beras atau karbohidrat alternatif seperti jagung, aneka umbi lokal seperti talas, singkong, ubi jalar, ganyong, iles-iles dan lain-lainnya. Sayur, buah, serta tanaman rempah dan obat. Sumber bahan pangan hewani yang dapat dibudidayakan di lahan pekarangan adalah ternak dan ikan. Pemeliharaan sumber pangan atau komoditas pertanian, ternak, ikan yang dikembangkan sangat tergantung kepada luas lahan pekarangan serta saprodi dan bahan pendukung yang tersedia. Nah, walaupun rumah teman-teman dengan lahan pekarangan yang sempit atau tanpa pekarangan pun dapat dilakukan budidaya tanaman. Sebab berbagai metode budidaya tanaman dapat diterapkan untuk mendukung ketersediaan pangan keluarga. Contohnya seperti penanaman secara hidroponik. Teman-teman, prinsip pemanfaatan lahan pekarangan dari aspek estetika adalah menjadikan pekarangan lebih indah, lebih nyaman, dan berkualitas. Budidaya tanaman harus ditata atau diletakkan sedemikian rupa di lahan pekarangan rumah agar tidak mengurangi keindahan dan kenyamanan pemandangan, terutama di wilayah perkotaan yang dianggap bahwa estetika mempunyai nilai tersendiri. Nah, teman-teman, dalam pemilihan komoditas yang dikembangkan di lahan pekarangan rumah adalah komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Sebab bahan pangan yang berbasis sumber pangan lokal lebih adaptif terhadap cekaman lingkungan. Komoditas prospektif dikembangkan di lahan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga adalah komoditas hortikultural seperti sayur, buah-buahan, toga, biofarmaka atau obat-obatan, serta ternak dan ikan. Pemilihan komoditas yang dikembangkan di lahan pekarangan rumah juga harus sesuai dengan agroklimat atau jenis tanah, pH tanah, curah hujan, banyaknya sinar matahari, dan luas lahan pekarangan. Serta teman-teman harus menyesuaikan dengan kebutuhan, terutama untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Nah, untuk memperoleh media tanam yang baik, untuk pertumbuhan dimodifikasi dengan mencampur tanah subur dengan pupuk kandang, pasir dengan perbandingan tertentu sesuai jenis tanaman. Keasaman tanah dapat diturunkan dengan pemberian kapur pada media tanamnya. Sedangkan sinar matahari dan curah hujan dapat diatur dengan pemberian naungan dan penyiraman.
Sobat tani semua itu tidak perlu khawatir tentang keterbatasan lahan, karena keterbatasan lahan tidak menjadi pembatas atau halangan untuk tidak melakukan kegiatan budidaya tanaman di rumah. Rumah tanpa pengaramangan pun masih bisa dilakukan kegiatan bercocok tanam. Dengan perkembangan teknologi budidaya tanaman sangat memungkinkan semua orang dapat bercocok tanam tidak hanya langsung di lahan tanah atau hamparan. Alternatif budidaya tanaman tidak lagi terbatas di lahan terbuka atau langsung di lahan, namun sudah tersedia teknik budidaya vertikultur atau bertingkat. Nah, media pot atau polybag, digantung atau sistem hidroponik, budidaya tanaman sayuran, tanaman obat, dan buah dengan teknik budidaya tersebut tidak hanya menjadi solusi bertani, tapi orang kota atau rumah dengan lahan pekarangan sempit, bahkan tanpa lahan pekarangan, tetapi juga mengandung aspek teknologi pertanian dan nilai estetika serta juga dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, sobat tani semua, dalam kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan, semoga tidak hanya dilakukan pada saat pandemi COVID-19 saja, tetapi diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan atau terus-menerus. Artinya masyarakat yang memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga harus berupaya agar produktivitas lahan pekarangan tetap berlangsung dengan basis sumber daya tanaman, ternak, atau ikan. Selain itu, berkelanjutan secara ekonomis, keluarga atau rumah tangga dapat mencukupi kebutuhan pangan dari pekarangan sekaligus mampu mengembalikan tenaga dan biaya yang dikeluarkan dari kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan tersebut. Nah, yang terakhir nih dari saya, memanfaatkan lahan pekarangan dengan budidaya berbagai komoditas tanaman, ternak, ikan sesuai luas lahan pekarangan untuk memperoleh pangan yang sehat untuk keluarga, saudari semua, atau kemandirian pangan di tingkat rumah tangga. Nah, pemanfaatan lahan pekarangan rumah juga dapat mengurangi pengeluaran membeli sayuran, daging ayam, daging bebek, ikan, atau membeli suplemen atau untuk meningkatkan imunitas tubuh anggota keluarga. Nah, jika hasil pekarangan berlebih dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga atau berbagi ke tetangga. Bertani di lahan pekarangan untuk memanfaatkan waktu dan tenaga selagi banyak berada di rumah, sekaligus dapat mengurangi waktu untuk berkegiatan yang tidak bermanfaat atau bermain media sosial sehingga mengeluarkan untuk membeli kuota berkurang sekaligus menyehatkan pikiran dan menciptakan suasana lingkungan rumah yang hijau dan indah. Nah, itu saja Sobat Tani dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya Putri Ramadhani mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.